bahwa pada saat saksi A. Agus Ridalah menerima WhatsApp tersebut, saksi sedang WFH, sehingga saksi memerintahkan kepada Sekretaris Dinas Pol PP Kabupaten Bogor dan Kabid Ketertiban Umum Satpol PP, Saksi Teguh Sugiarto, untuk mengantisipasi segala kemungkinan akan terjadinya pelanggaran prokes. Bahwa sebagai persiapan antisipasi acara kegiatan tersebut, lalu pada tanggal 12 November 2020 malam, Saksi A. Agus Ridalah ada memerintahkan Sekdis Pol PP untuk mengikuti kegiatan apel malam bersama dengan Polres, Kodim, Dishub, dan Camat Megamendung, yaitu Saksi Andi Rismawan. Bahwa adanya antisipasi sedemikian rupa tersebut dilakukan oleh Satgas COVID-19 di Kabupaten Bogor sebagai upaya persiapan dan antisipasi untuk mencegah terjadinya potensi kerumunan, mengingat terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik adalah seorang tokoh yang banyak pengikut dan begitu sangat dikenal. Bahwa selain tim Satgas COVID-19 Kabupaten, tim Satgas COVID-19 Kecamatan dan Kelurahan juga ada melakukan upaya-upaya sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya kerumunan dan potensi penularan COVID-19 pada saat penyelenggaraan acara yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut. Bahwa Saksi Andi Rismawan selaku Camat Megamendung dan selaku Ketua Satgas COVID-19 tingkat kecamatan mengetahui akan adanya kegiatan penyambutan terdakwa, yaitu sehari sebelum kegiatan tanggal 12 November 2020 sekitar jam 15.00 waktu Indonesia Barat, di mana saksi mendapat telepon dari Sekda Kabupaten Bogor yang menginformasikan kepada saksi bahwa akan dilakukan kegiatan pengumpulan massa di wilayah Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, dan meminta kepada saksi untuk melakukan koordinasi dengan pihak Mustika yang kemudian sekitar jam 22.08 apel gabungan yang dihadiri oleh Kabak Ops Res Bogor, Kasat Lantas Res Bogor, Kapolsek Megamendung dan anggota Kapolsek Ciawi dan anggota Kapolsek Cisarua dan anggota Kapolsek Caringin, Kapolsek Cijeruk dan anggota Kepala Dinas Kadishub Kabupaten Bogor, Pol PP Kabupaten Bogor, Sekdis Satpol PP Kabupaten Bogor, Camat Megamendung dan Rambil Cisarua, anggota Dalmas Res Bogor, anggota Dalmas Res Sukabumi Kota, anggota Satlantas Res Bogor, anggota Brimopolda Jawa Barat, anggota Satpol PP Kota Bogor, Satpol PP Kecamatan Megamendung, Dishub Kabupaten Bogor, dipimpin oleh Kapolres Bogor. Bahwa saksi Iwan Relawan selaku Kasih Transit Pol PP Kecamatan Megamendung menerangkan, adapun upaya Satgas Covid Kecamatan dalam mengantisipasi terjadinya kerumunan dalam acara kegiatan tersebut adalah dengan cara membuat banner pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, memasang banner dengan ukuran 1 x 6 meter termasuk umbul-umbul dari sepanjang gadok sampai dengan pos 1 markas syariah yang berisi himbauan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Bahwa untuk pemasangan spanduk dan umbul-umbul karena jalur masuk menuju Megamendung banyak, ada yang dari Ciawi, adapun baleho dipasang di depan kantor. Terus yang ke Simpang Pasir Muncang Saksi ada memasang kurang lebih 4 banner dan 12 umbul-umbul. Bahwa selain banner juga dilakukan pemasangan spanduk dengan tulisan diantaranya, jaga diri Anda dan warga Anda dari virus corona atau COVID-19. Gerakan masyarakat sehat menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Satgas COVID-19 Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Anda memasuki wilayah wajib masker. Di sepanjang jalan yang akan dilintasi oleh iring-iringan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik, yaitu dari Jalan Simpang Gadok sampai jalan menuju pesantren. Izin kami lanjutkan. Bahwa pada saat pelaksanaan acara kegiatan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, jumlah massa yang hadir membludak sebanyak kurang lebih 3.000 orang. Bahwa kerumunan massa tersebut sudah terjadi sejak pukul 7 WIB pagi, kemudian massa berkumpul di Jalan Raya Puncak Simpang Gadok depan Masjid Harakatul Jannah dan di sepanjang desa yang dilewati, yaitu 5 desa mulai dari Gadok, Sukamahi, Sukamaju, Sukamana, dan Sukagali. Di situ telah berjajar menyambut kedatangan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik. Bahwa massa yang menghadiri acara tersebut mulai berdatangan sejak pukul 5 pagi sampai dengan pukul 6 pagi, bahkan ada yang datang sudah sejak dari malam hari. Bahwa pada saat terjadi kerumunan mulai dari Simpang Gadok menuju ke pondok pesantren, petugas COVID-19 Kabupaten Bogor dan Kecamatan Megamendung ada menghimbau kepada massa yang hadir di sepanjang jalan Simpang Gadok sampai ke Jalan Pasir Muncang dengan menggunakan kendaraan Dinas Satpol PP yang dilengkapi dengan speaker atau toa sebagai pengeras suara melakukan sosialisasi dengan bunyi himbauan sebagai berikut. Kami himbau kepada warga masyarakat untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk menjaga kesehatan penularan virus COVID-19. Bahwa terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik tiba di Simpang Gadok sekitar pukul 9 WIB
yang sudah disambut dengan ribuan orang baik dari warga sekitar Kecamatan Megamendung maupun juga warga dari luar Kecamatan Megamendung, di mana menurut keterangan saksi Slamet Ma'arif, untuk umat yang datang dari luar Megamendung dapat dilihat dari bendera-bendera yang dibawa oleh rombongan dari masing-masing jemaah yang hadir. Dan berdasarkan keterangan saksi Teguh Sugiarto setelah menanyakan kepada pengunjung yang hadir dari mana asal mereka, lalu mereka ada yang menerangkan datang dari Cianjur, Sukabumi, dan lain sebagainya. Bahwa pada saat terdakwa tiba di Simpang Gadok, kemudian mobil terdakwa masuk ke dalam kerumunan ribuan orang yang hadir. Lalu terdakwa mengeluarkan badannya melalui sunroof mobil yang dikendarainya sambil terdakwa melambaikan tangannya kepada seluruh orang yang hadir berkerumun pada saat itu. Bahwa ada pun alasan Satgas COVID-19 tidak membubarkan kerumunan yang terjadi karena jumlah massa yang hadir dalam acara tersebut jumlahnya mencapai 3.000 orang, sedangkan anggota tim Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor jumlahnya jauh lebih sedikit atau kurang lebih 82 orang. Sehingga untuk menghindari kontak fisik, tim Satgas hanya melakukan himbauan secara tulisan dan lisan saja. Bahwa menurut petugas Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor, kecamatan dan desa, ada pun ribuan orang yang hadir tersebut tidak ada menerapkan protokol kesehatan, yaitu tidak menjaga jarak karena jumlahnya terlalu padat, dan ada yang tidak memakai masker atau memakai masker secara tidak benar, yaitu tidak menutupi hidung dan mulut, serta tidak adanya fasilitas cuci tangan kecuali yang disediakan di masjid. Bahwa ahli epidemiologi Dr. Panji Fortuna dan Dr. Heru Bisono setelah melihat dokumentasi video kerumunan yang ada di Megamendung, mulai dari Simpang Gadok hingga ke Pondok Pesantren Agrokultural Megamendung, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19 karena kerumunan masyarakat terjadi sambil berdiri tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, serta masyarakat berteriak sehingga mengeluarkan droplet yang bisa terhirup orang di sekitarnya. Berdasarkan keterangan ahli digital forensik Kompol Heri Trianto, STCHFI, video yang berisi kerumunan pada acara kegiatan penyambutan terdakwa pada tanggal 13 November 2020 dalam rangka acara penyambutan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik dan acara peletakan batu pertama pembangunan masjid serta peresmian studio markas Syariah Ponpes Agrokultural Megamendung yang ada pada barang bukti satu buah flash disk SanDisk 64 GB device serial number 4C dan seterusnya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa menggunakan scientific investigation, maka diperoleh hasil bahwa gambar dalam video yang ada dalam barang bukti tersebut adalah asli. Bahwa selaku pengunjung dari luar pondok pesantren, saksi Slamet Ma'arif bersama rombongan pada saat masuk ke pondok pesantren tidak dilakukan pengecekan kesehatan, baik pengukuran suhu maupun pengecekan rapid antibody maupun swab antigen. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati Bogor nomor 61 tahun 2020 tentang protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, teradaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Kabupaten Bogor, diatur bahwa protokol kesehatan pondok pesantren secara umum adalah sebagai berikut. 1. Pondok pesantren yang dapat melakukan aktivitas pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor adalah pondok pesantren yang telah menyampaikan surat pemberitahuan dengan melampirkan rencana protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor. Kedua, melakukan pemeriksaan atau screening zona lokasi tempat tinggal kiai, asatidz, santri, dan pengelola untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19. Ketiga, melakukan pemeriksaan atau screening kesehatan bagi tinggal kiai, asatidz, santri, dan pengelola untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19. Keempat, pondok pesantren menyediakan media sosialisasi dan edukasi untuk mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan cara memasang poster, banner, spanduk, atau media lainnya mengenai pentingnya mencuci tangan dan tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kelima, menyiapkan sarana dan prasarana dengan standar protokol kesehatan. Yang keenam, melakukan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan pondok pesantren. Ketujuh, melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Kedelapan, santri tidak diperbolehkan melakukan kontak dengan pihak di luar lingkungan pondok pesantren. Kesembilan,
santri tidak diperbolehkan menerima kunjungan dari pihak keluarga. Bahwa seluruh rangkaian acara kegiatan mulai dari penyambutan kedatangan terdakwa di Simpang Gadok, peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian studio markas syariat Pondok Pesantren Agrokultural Megamendung berlangsung lebih dari 3 jam, yaitu sejak pukul 9 WIB sampai dengan pukul 21 WIB. Bahwa sebelum kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian studio markas syariat Pondok Pesantren Agrokultural Megamendung berlangsung, baik terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik ataupun pihak pondok pesantren tidak ada yang datang ke Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor atau Satgas COVID-19 Kecamatan Megamendung untuk meminta izin kegiatan ataupun untuk membuat pernyataan akan melaksanakan kegiatan dengan memenuhi kesehatan. Bahwa situasi yang terjadi berdasarkan hasil laporan, kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih sekitar 3.000 orang dan banyak terjadi pelanggaran prokes, yaitu banyak yang tidak memakai masker, tidak menjaga jarak. Kegiatan berlangsung lebih dari 3 jam. Berdasarkan keterangan saksi Slamet Ma'arif yang bersangkutan dan rombongan bergerak untuk datang mengikuti kegiatan peletakan batu bersama pembangunan masjid dan peresmian studio markas syariat Pondok Pesantren yang diselenggarakan oleh terdakwa disebabkan karena melihat video di YouTube yang berisi pembunuhan dari terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Praadaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Kabupaten Bogor, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, praadaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Kabupaten Bogor, Keputusan Bupati Nomor 443 dan seterusnya tentang perpanjangan kelima, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, praadaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Kabupaten Bogor. Perbuatan terdakwa tersebut antara lain melanggar beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. A. Pelaksanaan kegiatan yang dihadiri kurang lebih 3.000 orang tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan penggunaan masker yang tidak benar, yang tidak menutupi mulut dan hidung. B. Kegiatan tidak memiliki izin dan menandatangani pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan dari Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor. Dan C. Pembatasan aktivitas pondok pesantren dengan syarat tidak boleh dikunjungi oleh lingkungan sekitar. D. Penyelenggaraan acara seperti pertemuan, seminar, workshop, bimtek, diklat, dan kegiatan lain yang sejenis yang diselenggarakan di dalam atau di luar ruangan diperbolehkan untuk kapasitas peserta paling banyak 50% dari kapasitas tempat penyelenggaraan dengan maksimal jumlah orang paling banyak 150 orang dan waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 3 jam. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa acara peletakan batu pertama pembangunan masjid di Markas Syariah dan peresmian studio Markas Syariah TV di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah miliknya yang ada di Kampung Babakan, Pakancilan, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, diikuti oleh para santri, para ustadz atau guru pengajar, pengurus Pompes, petani yang mengurus kebun di Pompes, dan keluarga mereka semua. Berdasarkan keterangan Camat Megamendung Saksi Rismawan dan Babin Kantikmas Megamendung yaitu Saksi Dadang Sudiana, jumlah santri yang ada di Pompes di Anggol Kultural adalah sebanyak 200 orang. Jika ditambah dengan para ustadz, pengurus petani yang mengurus kebun di Pompes Agrokultural Markas Syariah, ditambah dengan keluarga mereka semua dan rombongan tamu dari Dewan Pimpinan Pusat EP Jakarta, maka jumlah mereka akan lebih dari 150 orang. Dan acara juga dilaksanakan dari sebelum salat Jumat sampai pukul 21 WIB. Hal ini jelas telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar praadaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif di Kabupaten Bogor. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar praadaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif di Kabupaten Bogor, serta Keputusan Bupati Nomor 443/479
keputusan dan seterusnya tentang perpanjangan kelima, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar praadaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif di Kabupaten Bogor. Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik dalam menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan pada tanggal 13 November 2020 dari mulai Simpang Gadok hingga ke pondok pesantren miliknya telah menyalahi ketentuan PSBB di wilayah Kabupaten Bogor sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah juga telah menyalahi ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang berbunyi ayat 1, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Bahwa dalam hal terdapat perbuatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB sebagai bentuk kegiatan kekarantinaan kesehatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 PP nomor 21 tahun 2020 menyebutkan, dalam hal pembatasan sosial berskala besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Bahwa dalam keterangannya ahli Dr. Panji Pertuna berpendapat pembatasan sosial berskala besar praadaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif di Kabupaten Bogor bisa dikategorikan sebagai penanggulangan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Karena pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu upaya kekarantinaan kesehatan yang merupakan upaya penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19. Dan hal tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19. Bahwa setelah acara kegiatan yang diselenggarakan oleh terdakwa yang menimbulkan kerumunan pada tanggal 13 November 2020, baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor maupun dari Puskesmas Sukamana melakukan kegiatan rapid test yang diadakan sejak tanggal 19, 20, 26, dan tanggal 28 November 2020. Dari hasil kegiatan rapid test yang dilakukan oleh saksi Dr. Ramli Ramdan, Puskesmas Sukamana, dan saksi Ada Mulyana, yaitu kasih surveilan dan imunisasi pada bidang pencegahan dan pengendalian Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Setelah kerumunan tanggal 13 November 2020, dari jumlah total sampel 768 orang diperoleh hasil 20 orang reaktif. Dan setelah diteruskan dengan tes PCR diperoleh hasil positif sebanyak 1 orang, yaitu atas nama Aska, yang mana terhadap Aska pada saat peristiwa kerumunan berlangsung, ikut hadir bersama-sama dengan warga lainnya melihat rombongan datang melewati jalan menuju pondok pesantren, dan setelah diketahui positif serta dilakukan tracking ke rumahnya, diperoleh 2 orang positif lainnya, yaitu Ibu Aska dan Saudara Aska. Adapun data ketiga kasus positif tersebut adalah sebagai berikut. 1. Aska umur 11 tahun, alamat Cihanjawar, RT 02, RW 01, Desa Sukagali, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor. Kedua, Eus Sumiati, Ibu Aska, alamat Cihanjawar, RT 02, RW 1, Desa Sukagali, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor. Ketiga, Nia Leni Suniar, saudara dari Aska, alamat Cihanjawar, RT 02, RW 01, Desa Sukagali, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor. Bahwa terhadap ketiga orang kasus positif tersebut, kemudian dilakukan pendataan diri dan isolasi mandiri ke Wisma Kemang, serta melakukan penyemprotan disinfektan di rumah pasien, monitoring, dan melakukan swab ulang kepada anggota keluarga yang melakukan kontak erat dengan pasien positif. Bahwa ada pun jumlah total keseluruhan data kasus positif di wilayah Kecamatan Megabendung dari 12 desa pada bulan November 2020 setelah terjadi kerumunan pada tanggal 13 November 2020 adalah sebanyak 21 orang, yang diantaranya terdapat di 5 desa yang menjadi jalur kerumunan pada tanggal 13 November 2020, yaitu mulai dari Simpang Gadok hingga ke pondok pesantren antara lain Desa Sukamaju 1 kasus, Desa Sukamana 5 kasus, Desa Sukaresmi 1 kasus, dan Desa Sukagali sebanyak 6 kasus positif dengan jumlah total sebanyak 13 kasus positif. Bahwa dalam keterangannya ahli epidemiologi Dr. Heri Wisono, pendapatnya dengan adanya penambahan kasus positif dalam suatu event yang menimbulkan kerumunan adalah menjadi faktor yang memperberat kondisi status kedaruratan kesehatan masyarakat. Bahwa dengan adanya penambahan kasus positif tersebut menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Bogor memperpanjang kembali status kedaruratan dengan pemberlakuan
PSBB berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 443/527 keputusan dan seterusnya tentang perpanjangan ke-6 pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar praadaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di Kabupaten Bogor tanggal 25 November 2020 mulai dari tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember tahun 2020. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Satgas Covid Kabupaten dan Kecamatan, yaitu saksi A. Agus Ridala, saksi Oka Setiawan, saksi Teguh Sugiarto, saksi Iwan Relawan, saksi Endi Rismawan, saksi Adang Mulyana, saksi Dadang Sudiana, adapun pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan pada tanggal 13 November 2020 tersebut adalah terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habis Muhammad Rizik selaku pemilik dan pemimpin pondok pesantren sekaligus sebagai orang yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Sebagaimana pendapat dari ahli hukum pidana Profesor Dr. Agus Surono SHMH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Teori fiksi hukum adalah teori yang mengatur bahwa setiap orang itu dianggap tahu apapun jenis peraturan perundang-undangan, maka konsekuensinya dia harus tunduk dan terikat terhadap peraturan perundang-undangan itu. Peraturan perundang-undangan di sini tidak mesti harus undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang diterbitkan secara sah sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal dilakukan perbandingan antara sengaja dan lalai, maka sengaja itu berarti melanggar peraturan perundang-undangan. Terkait dengan adanya suatu perbuatan seseorang yang melaksanakan kegiatan di masa pandemi di suatu daerah yang sedang menjalankan aturan PSBB, sehingga menimbulkan kerumunan, maka dilihat terlebih dahulu jika seseorang tersebut tidak mengajukan izin kepada petugas yang berwenang, maka hal itu dapat dikualifikasi sebagai kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Namun berbeda apabila ada izin, misalkan pemerintah kabupaten setempat menyetujui pemberian izin dengan syarat A, B, dan C, dan seterusnya, yang harus dipenuhi ternyata kemudian di tengah perjalanannya dia lalai menjalankannya, maka itu dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian. Sehingga apabila tidak ada izin, maka hal ini dianggap sebagai suatu kesengajaan. Dalam suatu ilustrasi kasus kerumunan yang terjadi di masa pandemi akibat penyelenggaraan suatu acara kegiatan yang dilakukan oleh seorang tokoh yang terkenal dan banyak pengikut di rumahnya, meskipun apakah ada perbuatan mengundang atau tidak dari tokoh tersebut, maka dihubungkan dengan teori kesengajaan. Ahli berpendapat bahwa dalam teori kesengajaan terdapat gradasi-gradasi atau tingkatan-tingkatan, baik sengaja dengan kesadaran konsekuensinya pasti akan terjadi, maupun sengaja dengan kesadaran bahwa konsekuensi itu kemungkinan akan terjadi, maka sudah seharusnya seseorang tokoh itu sudah dapat menyadari bahwa ketika ia melakukan sesuatu perbuatan tersebut, maka konsekuensi tersebut kemungkinan akan terjadi. Dalam suatu ilustrasi kasus yang sederhana, di mana ada suatu peristiwa kerumunan pada saat pelaksanaan kegiatan di tempat atau di rumah seseorang, lalu seseorang tersebut dalam melakukan kegiatan dengan memperhatikan situasi dan kondisi dalam masa pandemi, maka seharusnya seseorang tersebut meminta izin kepada otoritas yang mempunyai kewenangan. Ketika kemudian seorang tersebut tidak mempunyai izin dan lalu terjadi suatu pelanggaran norma yang ada, maka yang bertanggung jawab adalah seseorang yang mengadakan kegiatan dan yang mempunyai rumah tersebut. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana dihubungkan dengan pengumuman yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik di Arab Saudi yang berisi agenda-agenda kegiatan terdakwa yang salah satunya kegiatan peletakan batu pertama dan peresmian markas studio di Pondok Pesantren Agrokultural Megamendung miliknya yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020. Disertai dengan adanya sisipan kalimat ajakan yang mempersilahkan orang lain untuk bertemu dengan terdakwa dengan perkataan, jadi kalau nanti apabila ada kawan-kawan, ada para habaib, para ulama, para kiai yang ingin berjumpa, bertemu dan bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui lewat pengumuman ini pada hari tersebut saya berada di mana. Melalui siaran channel YouTube yang dapat dilihat dan diunggah oleh siapapun, jelas membuktikan telah terpenuhnya unsur kesalahan dari dalam diri terdakwa, baik apakah itu dalam bentuk kesengajaan dengan maksud, yaitu konsekuensi terjadinya kerumunan pada tanggal 13 November 2020 antara terdakwa dan ribuan massa lainnya adalah merupakan bentuk konsekuensi yang dikehendaki oleh terdakwa atau setidak-tidaknya sebagai bentuk kesengajaan sadar akan kemungkinan atau offset by Mogelek Hates Biwestin Dolus Evantolis.
yang mana terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik sebagai seorang tokoh yang sangat dikenal dan banyak pengikutnya sepatutnya sudah dapat membayangkan konsekuensi kemungkinan terjadinya kerumunan jika ia sebagai tokoh tetap melakukan perbuatan tersebut yang dalam faktanya kerumunan yang melanggar prokes tersebut kemudian benar-benar terjadi. Hal mana diperkuat oleh keterangan saksi Slamet Ma'arif yang menerangkan alasan saksi dan rombongan tergerak untuk mengikuti acara kegiatan terdakwa di Megamendung, Kabupaten Bogor adalah karena adanya pengumuman yang dilakukan oleh terdakwa pada saat terdakwa masih berada di Arab Saudi, diantaranya disiarkan di salah satu channel YouTube Kompas TV tanggal 4 November 2020. Adapun kesalahan terdakwa lainnya dalam menyalahi ketentuan PSBB terwujud dengan adanya ketidakpatuhan terdakwa dalam mentaati aturan pelaksanaan wajib karantina mandiri selama 14 hari di rumahnya, menerapkan physical distancing, memakai masker, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang harus dilakukan oleh terdakwa setibanya di Indonesia sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01-313-2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang protokol kesehatan penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri di pintu masuk negara dan wilayah pada situasi PSBB. Karena ketentuan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari menerapkan physical distancing, memakai masker, dan menerapkan perilaku hidup bersih tersebut di atas merupakan bagian dari PSBB yang merupakan salah satu jenis kekarantinaan kesehatan yang harus dipatuhi penyelenggaranya, maka perbuatan terdakwa yang tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB telah melanggar ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang berbunyi setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi. Berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka kami berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 tersebut. Bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga perbuatan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkannya. Berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, karena terbukti maka terhadap terdakwa dibebankan membayar biaya perkara. Sebelum kami sampaikan tuntutan pada diri terdakwa, perlu kiranya mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memperberatkan. Pertama, terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali, yaitu dalam perkara pasal 160 KUH pidana pada tahun 2003 dan perkara pasal 170 KUH pidana pada tahun 2008. Kedua, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan COVID-19, bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat. Ketiga, perbuatan terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta mengakibatkan keresahan masyarakat. Keempat, terdakwa tidak menjaga sopan santun dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Menuntut berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP dalam hal mengajukan tuntutan pidana dan ketentuan pasal 22 KUHP mengenai biaya perkara dibebankan kepada terdakwa. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 sebagaimana diatur diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan.
menyatakan barang bukti mulai dari poin 1 sampai dengan poin yang ke-7 tetap terlampir dalam berkas perkara, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan kepada Hakim Ketua Majelis di muka persidangan pada hari ini Selasa tanggal 17 Mei 2021. Penuntut Umum Sanan Tanjung, SH. Jadi gitu ya, tuntutan dibacakan penuntut umum tadi, pada pokoknya berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan pertama ya, kemudian dituntut selama 10 bulan. Kemudian ini ada, saya lihat tanggal ditandatangani, apakah ini tertulis tanggal hari Selasa? Saya lihat dulu. Ya, sudah masuk di sini. Sudah ada plastisnya. Soft copy-nya Pak Jaksa itu diserahkan ke panitera pengganti? Sudah ya? Ya. Ini karena mau masuk waktu salat maghrib, kita jeda dulu ya untuk salat maghrib, penasihat hukum dan terdakwa. Ya. Ya. Oh ya, sebelum kami tutup, ini langsung kami tanyakan, apakah akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan ini? Ya, Majelis, kami akan menggunakan kesempatan pembelaan sebagaimana yang majelis sudah tentukan. Ya, baik. Jadi diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan, baik dari terdakwa maupun penasihat hukumnya bisa membuat masing-masing pembelaan. Diberi kesempatan sampai hari Kamis, tanggal 20 Mei 2020. Jadi kalau untuk perkara nomor 226 ini sudah selesai untuk hari ini ya. Nanti dibuka kembali pada hari Kamis. Sidang ditutup. Kalau untuk perkara yang satu ya untuk 226 dan 221 dan 22 kita skor sampai selesai salat maghrib. Ya, sidang diskor. Karena dia nggak ada.